Hujan turun menjelang pemakaman Daria. Langit yang sejak pagi mendung akhirnya menumpahkan. Isinya tepat ketika jenazah itu diangkat menuju liang lahat. Petir menyambar di kejauhan, menggelegar seperti ikut mengabarkan pada semesta bahwa satu kisah kelam telah berakhir. Tanah pemakaman yang sempit dan becek dipenuhi payung-payung hitam, wajah-wajah muram, serta bisik-bisik doa yang saling bersahutan. Tahlil menggema lirih namun panjang. Suara itu keluar dari bibir-bibir yang basah oleh hujan dan air mata. Rahmah duduk bersimpu di bawah tenda darurat, memeluk Dinda yang sejak tadi gemetah. Matanya kosong menatap liang yang kian dalam. Setiap sekop tanah yang diangkat terasa seperti mengikis sisa-sisa hidupnya yang dulu. Sari dan Irma berdiri di sisi lain. Dibimbing oleh pengasuh pondok, kedua anak itu menangis tanpa suara. Bahu mereka naik turun menahan isak. Mereka belum sepenuhnya memahami dosa-dosa ayahnya. Yang mereka tahu hanyalah ayah itu telah pergi untuk selamanya. Ketika kain kafan terakhir kali terlihat sebelum ditutup papan, Rahmah memejamkan mata. "Maafkan aku, Kang," bisiknya dalam hati. "Dan maafkan kami semua." Tanah merah jatuh satu persatu, menimpa papan dengan suara berat. Setiap bunyi itu terasa seperti palu yang mengetuk dada. Dinda menggenggam tangan Rahmah semakin erat, seakan takut kehilangan satu-satunya pegangan yang tersisa. Petir menyambar lagi, angin berdesir dingin. Namun di balik hujan dan guntur itu, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi rasa tercekik. Tidak ada hawa panas menusuk seperti malam sebelumnya. Yang tersisa hanya duka-duka manusiawi, tanpa campur tangan makhluk gelap. Setelah doa terakhir dipanjatkan, satu persatu pelayat mulai pergi. Beberapa masih menatap Rahmah dengan pandangan iba. Beberapa lain dengan tatapan penuh prasangka. Tapi Rahmah tak lagi peduli. Ia terlalu lelah untuk memikirkan penilaian siapapun. Ustadz Mensu menghampiri mereka sebelum pulang. Jubahnya basah. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. "Rumah itu," katanya pelan, "sebaiknya kalian tinggalkan." Rahmah mengangguk tanpa ragu. "Saya sudah memikirkannya, Ustadz. Tidak ada lagi yang menahan kami di sana." "Bagus," balas Ustadz Mensur. "Tidak semua tempat bisa menjadi rumah, walau berdinding bata dan beratap genteng." Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat, Rahmah mengurus surat kematian, hutang-hutang kecil yang tersisa, dan berhadapan dengan kenyataan pahit tentang kondisi keuangan mereka. Rumah itu yang dulu dibanggakan Daryat sebagai hasil keberhasilannya kini terasa seperti bangkai masa lalu. Tidak butuh waktu lama bagi Rahmah untuk mengambil keputusan. Rumah itu dijual. Harganya jauh di bawah pasaran. Banyak orang enggan membeli setelah mendengar desas-desus. Namun Rahmah tidak menawar. Ia hanya ingin pergi. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan pahit. Dan setiap malam Rahmah masih terbangun dengan napas tersengal. Teringat jeritan dan bayangan hitam yang pernah menguasai hidup mereka. Uang hasil penjualan rumah tidak banyak, namun cukup untuk memulai hidup sederhana di kota kecil yang tak terlalu jauh. Sebuah kontrakan sempit dengan 2 kamar, dapur kecil, dan halaman selebar. Jemuran namun terasa jauh lebih hangat daripada rumah lama mereka. Dinda perlahan pulih. Ia juga memutuskan untuk tetap hidup bersama Rahmah. Trauma itu masih ada, muncul dalam mimpi-mimpi buruk dan ketakutan mendadak saat lampu padam. Namun Rahmah selalu ada. Mereka saling menguatkan, saling mengingatkan untuk tidak kembali menoleh ke belakang. Dengan sisa uang yang ada, Rahmah membuka usaha kecil warung kue rumahan. Ia bangun sebelum subuh, mengadon dengan tangan sendiri, menjajakan kue ke warung-warung sekitar. Tidak ada keuntungan besar, tapi cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan menabung sedikit demi sedikit. Dinda membantu sebisanya. Ia kembali semangat menata hidup dan masa depan. Meski butuh waktu untuk kembali tersenyum seperti dulu. Setiap kali lelah, Rahmah akan berkata, "Kita masih hidup, Din." Itu sudah lebih dari cukup. Sari dan Irma kembali ke pondok pesantren setelah masa berkabung usai. Perpisahan itu tidak mudah. Namun Rahmah tahu pondok adalah tempat terbaik bagi mereka saat ini. Di sana, anak-anak itu belajar tentang iman, tentang kesabaran, tentang jalan lurus yang tak pernah diajarkan ayah mereka dengan benar. Sesekali, Sari menelpon, "Ibu, kami baik-baik saja," katanya dengan suara yang kini terdengar lebih dewasa. "Doakan ayah ya, Bu." Rahmah selalu menjawab dengan suara bergetar namun tegar. "Selalu, Nak." Setiap hari, waktu terus berjalan. Musim berganti. Luka perlahan mengering. Tidak sembuh sepenuhnya, namun tidak lagi bernanah. Rahmah belajar menerima bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti dulu dan itu tidak apa-apa. Suatu sore, setelah menutup warung, Rahmah dan Dinda duduk di depan kontrakan, menikmati senja kota yang sederhana. Langit berwarna jingga pucat,
Angin sepoi-sepoi membawa aroma gorengan dari kejauhan. Kita tidak kaya. Teh, ucap Dinda pelan. Rahmah tersenyum tipis. Tidak, tapi aku merasa lebih ringan. Lanjut Dinda. Menatap langit, Rahmah mengangguk. Karena kita tidak lagi hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Juga tekanan. Di tempat lain, jauh dari kota itu, rumah lama Rahmah berdiri kosong. Setelah ditinggalkan pemilik barunya, dindingnya mulai retak. Halamannya ditumbuhi ilalang. Tidak ada lagi suara tangis. Tidak ada lagi doa yang dibacakan dengan terpaksa. Rumah itu kini hanyalah bangunan mati tanpa ikatan, tanpa perjanjian. Putri Erem tidak pernah kembali. Entah karena ikatan darah telah putus oleh kematian Daria, atau karena cahaya doa yang terus dipanjatkan. Rahmah dan anak-anaknya terlalu kuat untuk ditembus. Yang pasti, kegelapan itu memilih menjauh, mencari jiwa lain yang lebih rapuh. Dan Rahmah bersyukur karena mereka telah belajar dari kesalahan. Dengan harga yang sangat mahal, hidup mereka kini sederhana, tenang, tanpa harta berlimpah, tanpa ambisi besar. Hanya iman yang dijaga, doa yang tak pernah putus, dan tekad untuk tidak mengulang dosa yang sama. Di bawah langit yang lebih ramah, Rahmah menutup hari-harinya dengan satu keyakinan, bahwa seberat apapun masa lalu, selama manusia mau kembali pada Tuhannya, selalu ada jalan pulang. Dan kisah itu pun berakhir bukan dengan kemenangan gemilang, melainkan dengan keikhlasan. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan manusia bukanlah harta, bukan pula kekuasaan atas makhluk lain melainkan hati yang tunduk, doa yang jujur, dan keberanian untuk hidup lurus meski dalam kesederhanaan. Akhirnya, selesailah kisah, bermadukan jin sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya menyajikan cerita, tetapi juga cermin bagi nurani. Terima kasih kepada kalian yang dengan setia mengikuti setiap bab, setiap luka, setiap penyesalan, dan setiap doa yang terucap di antara gelap dan terang. Kehadiran kalian bukan sekadar pendengar melainkan saksi atas sebuah kisah tentang manusia yang diuji oleh keinginan, iman, dan pilihan hidupnya sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak indah adalah berkah, dan tidak semua penderitaan datang tanpa sebab. Ada batas yang tak seharusnya dilanggar, ada janji yang tak boleh dikhianati, dan ada jalan pintas yang pada akhirnya selalu menuntut harga paling mahal. Ketika manusia mencoba berdamai dengan yang terlarang, ia sejatinya sedang mempertaruhkan dirinya sendiri. Di balik teror, kesedihan, dan kehilangan, terselip pelajaran tentang taubat, keikhlasan, dan keberanian untuk kembali. Sebab sekelam apapun masa lalu, pintu ampunan tak pernah benar-benar tertutup bagi mereka yang sungguh ingin pulang. Dan sekuat apapun godaan, iman yang dijaga akan selalu menjadi benteng terakhir. Semoga bermadukan jin tidak berhenti sebagai cerita, tetapi menjadi pengingat bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh kita berani melangkah, melainkan seberapa bijak kita memilih arah. Bahwa cinta, harta, dan kekuasaan tak pernah sebanding dengan ketenangan jiwa dan ridha ilahi. Terima kasih telah berjalan bersama kisah ini hingga akhir. Semoga yang baik kita simpan, yang buruk kita jadikan pelajaran. Dan semoga langkah kita ke depan selalu dijauhkan dari jalan yang menyesatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Dewi SMD. Like, komen, dan subscribe, agar terus bisa berkarya dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata, nama, tempat, dan kejadian yang sama. Itu murni karena ketidaktahuan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.